kebahagiaan bukan diukur dengan kekayaan. Karena apabila kebahagiaan diukur dengan kekayaan, seharusnya Qarun lebih bahagia dari Nabi Musa alaihissalam. Kebahagiaan bukan diukur dengan status sosial dan jabatan, karena apabila kebahagiaan diukur dengan status sosial dan jabatan, seharusnya Namrud lebih bahagia dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun kebahagiaan yang sejati adalah milik Allah dan hanya Allah berikan kepada orang-orang yang kembali kepadanya. Allah SWT berfirman dalam Quran surat An-Nahl ayat 97 yang artinya, barang siapa yang mengerjakan amal soleh baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Jamaah Jumat yang berbahagia, lantas bagaimana kiat-kiat agar mendapat kebahagiaan di dunia dan akhirat? Islam menyuguhkan 5 kunci untuk meraih kebahagiaan. Yang pertama, sabar. Sifat sabar sangat diperlukan oleh setiap manusia dalam segala aspek, seperti menghadapi musibah, mentaati perintah Allah, menghindari maksiat, menerima takdir, dan menghadapi nikmat yang diberikan Allah pada kita, sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 156 yang artinya, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan sampaikanlah sabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Lalu yang kedua, syukur. Syukur memelihara rasa syukur dapat meningkatkan motivasi kita untuk terus beribadah kepada Allah Ta'ala. Selain itu, rasa syukur juga perlu diungkapkan secara jelas, baik dalam bentuk perkataan di dalam hati maupun tingkah laku, sebagaimana dijelaskan dalam surat Ibrahim ayat yang ke-7 yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Lalu yang ketiga, ikhlas. Ikhlas memiliki arti bersih, murni, atau suci. Sebaliknya, jika di dalam hati terdapat rasa ingin didengar oleh orang lain, pamer, dan membanggakan diri, artinya kita belum termasuk golongan orang yang ikhlas. Allah SWT berfirman dalam Quran surat Al-An'am ayat ke-162, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Lalu yang keempat, ridho. Ridho artinya menerima takdir yang telah ditetapkan Allah padanya. Wujud ridho seorang hamba pada Allah terlihat jelas dari bagaimana sikap hamba tersebut dalam menerima takdir yang Allah berikan. Contoh penerapan sikap ridho yaitu sabar, ikhlas, dan tidak merasa iri atas takdir apa yang ditetapkan oleh Allah, sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat ke-265 yang artinya, dan perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya untuk mencari ridho Allah dan untuk memperteguh jiwa mereka seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat, maka kebun itu menghasilkan buah-buahan 2 kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka embun pun memadai. Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Lalu yang kelima, tawakal.
Bertawakal kepada Allah memiliki maksud bahwa kita sebagai hambanya hanya menyerahkan segala urusan kepada Allah Ta'ala semata. Jadi ketika kita ditimpa musibah, kita harus segera mengingat dan mengharapkan pertolongan dari Allah Ta'ala, sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat yang ketiga, yang artinya, surat At-Tolak ayat yang ketiga artinya, dan Dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Aku qouli hada wa astaghfiru li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhan wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhiru 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi asma'in, amma ba'd. Akhirnya marilah kita panjatkan doa kepada Allah SWT. Semoga amal perbuatan yang kita kerjakan di masa lampau hingga sekarang diterima oleh Allah, dan perbuatan yang telah kita kerjakan hingga sekarang diampuni dan dimaafkan oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'ud qaribun mujibud da'wat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama amaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.